Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Steward TV. Rizik panik, Anies juga panik, ditulis oleh Nina Nur di steward.com. Kolaborasi antara Rizik Syihab dan Anies Baswedan memang tidak terbantahkan. Walaupun Rizik ini mantan napi dan pernah terjerat kasus chat porno, juga tidak mengakui pemerintahan sah hasil Pilpres 2019, tetap saja Anies sowan ke rumah Rizik, menyambut kepulangan Rizik dari Arab Saudi. Ketika Rizik masih di Arab Saudi saja, Anies terus setia menghadiri acara perayaan Milad FPI. Jadi boleh dibilang bahwa hubungan keduanya memang akrab kan? Boleh dibilang pula bahwa Rizik dan FPI memang punya peran besar dalam terpilihnya Anies jadi gubernur DKI Jakarta waktu itu. Bahkan ada analisis politik menyebut bahwa Anies terpilih bukan karena kemampuannya atau kepintarannya. Ya, sekarang terbuktikan, tentunya Anies tidak berharap karir politiknya mentok sampai di Jakarta saja. Sejak dulu, publik sudah tahu bahwa ambisi Anies adalah sampai ke puncak kursi RI 1. Dan karena dari segi kemampuan bekerja, Anies tidak bisa melebihi Presiden Jokowi, dia pun masih berharap ada peran Rizik dan gerombolannya dalam memuluskan ambisinya. Tahu-tahu Rizik kesandung kasus kerumunan dan tes swab rumah sakit Umi. Salah Anies sendiri, mengapa membiarkan sampai Rizik bikin kerumunan? Coba dari awal dibikin strategi yang tidak bakal kena proses hukum. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka bicarakan di balik layar. Mungkin mentang-mentang sohibnya, Rizik merasa seperti Ratna Sarumpait dulu tuh, yang ketika mobilnya diderek terus telepon Anies. Jadi sembarangan saja, dikira Anies bisa pasang badan, ternyata akhirnya Rizik dijadikan tersangka. Tulisan saya terakhir soal Rizik sudah memaparkan betapa paniknya Rizik karena dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa. Nah, bukan hanya Rizik yang panik, sohibnya sebenarnya juga panik duluan sih. Tambah panik lagi ketika Rizik jadi panik. Kepanikan yang menular dan membesar. Mungkin tiba-tiba terbayang oleh Anies, bagaimana cara dia bisa nyapres dan menang tanpa bantuan Rizik. Oleh karena itu, kita pun menyaksikan berbagai upaya diambil Anies, yang tampaknya untuk mencari opsi lain selain Rizik dan gerombolannya. Anies pun berkunjung ke Jateng dan Jatim, ikut panen padi di sana, berkunjung ke makam dan menginap di rumah ulama, serta bertemu dengan beberapa kepala daerah, khususnya yang diusung oleh Partai Demokrat. Lalu disusul dengan pertemuannya dengan AHY, Ketum Demokrat. Tentu saja AHY mau diajak ketemuan sama Anies karena AHY punya kepentingan politik sendiri dan sekalian mendongkrak namanya agar terus disebut dalam jajaran Capres 2024. Padahal situasi pandemi COVID di Jakarta sedang memerlukan perhatian besar, seperti yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi ke semua kepala daerah, agar menangani pandemi dengan sebaik-baiknya di masing-masing daerah. Waktu itu klaster kantor sedang naik, dan menjelang lebaran, akhirnya Anies pun tertampar sendiri dengan keramaian di Tanah Abang yang bikin heboh itu. Malu? Enggak lah, udah kebal kayaknya, hehehe. Anies pun terus berjuang mencari opsi lain selain Rizik. Saking paniknya, dia sudah tidak peduli jika kegiatannya akan bertentangan dengan apa yang dia serukan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yap, pada tanggal 10 Mei 2021, Anies mengeluarkan seruan agar warga Jakarta tidak menggelar open house dan halal bihalal saat lebaran. Seperti kegiatan silaturahmi, mendatangi tokoh masyarakat, tokoh agama, teman dan saudara tetap dianjurkan menggunakan media virtual sampai dengan akhir bulan Syawal. Sehingga ketika dimulainya perkantoran selepas lebaran, juga diharapkan tidak memulai dengan halal bihalal untuk memutus mata rantai, kata Anies. Pada tanggal 13 Mei, hari pertama lebaran, dianya malah berkunjung ke rumah Ketua PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas. Jadi seruan Anies tidak dia taati sendiri. Panik kan? Hal tidak konsisten serupa juga dilakukan Anies di tempat lain. Menghadiri peringatan 100 tahun kelahiran Soeharto, Anies mengeluarkan pujian setinggi langit, menyebut Soeharto sebagai pemimpin yang matang, berjasa dan jadi teladan. Padahal jejak digital menunjukkan bahwa Anies pernah berkoar soal dirinya bikin demo menurunkan Soeharto ketika ia masih kuliah di Amerika Serikat pada tahun 1998. Ceder. Terakhir adalah kunjungan Anies ke Sumedang, Jawa Barat, di mana dia sempat mengadakan pertemuan dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, sebuah pertemuan yang dianggap berbau politis oleh berbagai media. Kegiatan Anies dilanjutkan dengan ikut panen raya padi dengan alasan adanya kerjasama antara BUMD Jakarta dan BUMD Sumedang soal pasokan beras buat DKI Jakarta. Lebih lanjut dengan Anies berziarah ke makam Cut Nyadin di Sumedang Selatan. Sementara angka COVID DKI Jakarta sedang meningkat hingga 300% dalam beberapa hari terakhir. Bahkan keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah mencapai 80%.
gubernurnya mana, lagi pose mengangkat padi di depan awak media disertai seruan gubernur rasa presiden yang kembali bergema di medsos. Pertemuan antara Anies dan Ridwan Kamil atau RK itu serupa polanya dengan pertemuan Anies dan AHY. Hanya beda partai politik. RK juga sama-sama mencoba peruntungannya untuk tetap berada dalam jajaran Capres 2024. Samalah dengan AHY, cuma AHY kan sudah punya partai sendiri dan kesemua pola kegiatan Anies ini serupa dengan pola kepanikan Rizik. Seperti yang sudah saya bahas di tulisan sebelumnya, Rizik menyerang banyak pihak yang entah apa relevansinya dengan kasus hukumnya itu. Nama Ahok, Joko Chandra, Erlangga Hartarto hingga Dias Hendro Priyono pun disebut gelagapan kayak orang mau tenggelam. Pola serupa juga dilakukan Anies, semua digapai Demokrat, AHY, PAN, Zulhas, RK, petani, pengendara sepeda elit, makam ulama di Ponorogo, makam Cut Nyaddin di Sumedang, dan sebagainya. Namun kerjaan utamanya sebagai gubernur tampak dilupakan begitu saja. Panik selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.